kalau tidak salah menciptakan demo di Oku ini dulu saya. Laki-laki juga kalau memang dia tidak bisa berbuat, tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak, ya sama aja dia sebagai pelengkap. Kalau memang di setiap partai itu menyiapkan perempuan, katakanlah seperti saya, yang kalau calon keinginannya mau menang, aku rasa bisa bersaing. Memang ketika kita sudah terjun ke dunia politik, suami dan keluarga itu sudah nomor 2, bukan lagi nomor 1. Bicara rawan tadi Bu, emang banyak tuh nggak godaannya sih Bu? Nggak, kalau saya pribadi sih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun sahabat-sahabat Begesah berada. Berjumpa lagi kita di Begesah. Di depan saya ini sudah ada Sri Kandi. Orangnya cukup besar. betul, faktanya seperti itu. Saya sulit mau bilangnya seperti apa Bu, tapi memang kenyataannya. Tapi ini bukan main fisik, main fisik. Di depan saya sudah ada seorang narasumber. Beliau ini memegang partai tua cukup lama juga. Namun sebelum kita masuk ke inti pergesahan, jangan lupa untuk subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya, dan jangan lupa tinggalkan jejak, like, komen, dan share. Baik, tak perlu panjang lebar, saya sedang berada di pasar ini, di kantornya narasumber saya, tengah-tengah pasar ini Bu ya? Iya betul, posisinya sih strategi sekali. Iya, cuma ya keadaannya seperti ini, maka itu kami pindah tempat. Oh, ada rencana pindah? Iya. Oke, namun sebelum kita tanya-tanya lagi, Bu, perkenalkan dulu Ibu, siapa Bu? Ibu ini sebenarnya siapa? Oh iya ya, kalau nama tadi udah tahu, Umi Hartati. Alhamdulillah saya sudah 2 periode di Partai P3 ini menjabat sebagai sekretaris, dan ini adalah periode ketiga saya untuk menjabat sebagai ketua DPC. Jadi kalau di partai itu kan jabatan strategisnya ketua dan sekretaris, dan alhamdulillah saya untuk mencapai ketua itu dari sekretaris dulu. 2 periode? Ya, 2 periode, 1 periode itu kan 5 tahun. Jadi 10 tahun saya menjabat sebagai sekretaris DPC, dan alhamdulillah ini sebentar lagi sudah mau habis masa untuk 5 tahun menjadi ketua DPC. Insya Allah habis Lebaran, kami belum menjadwalkan tanggal, tetapi di bulan Mei itu kami sudah harus melaksanakan muscap. Muscap itu pemilihan ketua DPC Oku. Nah, itu kalau dan Insya Allah nyalon lagi. Luar biasa. Itu ada Ibu Umi Hartati SE ini. Beliau menjabat sebagai ketua DPC Bu ya? Partai Persatuan Pembangunan. Ibu sekarang selain di Dewan sibuk apa Bu? Ya kalau saya sih ya dari dulu, karena memang profesi saya sebagai wira swasta, saya dagang. Nah, itu aktif saya sampai sekarang, walaupun menjabat sebagai anggota DPR, tetap menjalankan profesi itu. Iyalah, dagang. Ibu, sebelum Ibu memegang partai besar ini Bu, ini partai besar loh Bu. Partai tua dari zaman Orde Lama kali ya? Iya, Orde Lama, Orde Baru. Reformasi. Iya, reformasi. Ibu kenal dengan dunia politik ini kapan Bu persisnya? Persisnya saya masuk ke partai politik di tahun 2000. Tahun 2000. Sebelumnya saya tidak mengenal apa itu politik, tetapi pertama saya mengenal politik ini ketika saya diajukan oleh masyarakat untuk calon kepala desa. Nah, begitu saya mencalonkan kepala desa, kalau tidak salah waktu itu saya kalah di 7 suara. Nah, ada 2 calon, saya kalah 7 suara. 7 suara ini ternyata setelah dipantau itu hasil kecurangan panitia. Dan ramai pada saat itu. Desa mana itu? Desa Gunung Kuripan, Kecamatan Pengandonan. Jadi sempat saya pengaduan kan. Itu pilkades langsung waktu itu? Iya, pilkades langsung, pilihan rakyat. Pertama itu kemarin itu. Nah, jadi begitu ada gejolak seperti itu, nah kalau tidak salah menciptakan demo di Oku ini dulu saya. Jadi ribut demo sampai demo? Sampai demo, sampai ke pengadilan. Ya tapi apalah daya pada saat itu, ya karena SK sudah keluar, tentu ya saya
mau banding lagi itu mungkin nggak nyampe ke sana, akhirnya saya terima. Tetapi dari awal itu, itulah yang menjadikan saya bisa menjadi anggota DPRD pada saat ini. Itu. Ketika saya pada saat itu demon ke Oku, tokoh-tokoh politik Oku itu sempat melirik saya dan memanggil saya. Pada waktu itu saya jadi rebutan. Kenapa tidak? Karena massa yang milih saya pada waktu Pilkades itu, kalau tidak salah sekitar 340-an, tetapi masa yang bisa ikut dengan damai ke kantor DPRD itu bisa 500 orangan. Dan saya bisa mengondisikan mereka. Nah, mungkin di situ tokoh-tokoh politik lama seperti pada saat itu ada Pak Sujai, ada Pak Zilzal. Nah, mereka ada beberapa partai politik itu langsung menghubungi saya untuk masuk ke dunia politik. Artinya setelah kalah di Pilkades pertama itu tidak lagi nih melanjutkan pertarungan Pilkades periode berikutnya? Tidak. Karena saya langsung ke politik, ke partai. Kebetulan pada waktu itu setahun dari Pilkades, kalau tidak salah saya lupa, langsung pemilihan legislatif. Berarti 2004? Ya. Enggak, periode saya ikut pemilihan Pilkades legislatif itu kan saya pertama ikut itu nggak dapat karena berdasarkan nomor urut. Ya. Nah, pada tahun itu kan berdasarkan nomor urut. Tahun pertama. Ya. Pada waktu itu saya pertama sekali ikut, kebetulan saya nomor urutnya 2. Dapat? Ya nggak dapat lah. Dapet. Kan yang dapat nomor 1 karena cuma 1 kursi kan. Partai P3. Langsung P3. Iya. Jadi saya dari pertama sampai sekarang ini nggak pindah-pindah konsekuen ke P3. Oh, siapa yang ngajak waktu itu? Pak Zilzal. Kebetulan beliau ketua partai DPC pada waktu itu, juga menjadi wakil ketua DPRD. Tawaran Pak almarhum Sujai tidak diambil waktu itu? Ya, saya pilih ke P3 pada waktu itu. Pak almarhum waktu itu PAN sudah? Ya, PAN. Pak Sujai pada waktu itu PAN. Jadi setelah kalah Pilkades ikut pertarungan pilek dan duduk? Belum duduk periode itu. Karena berdasarkan nomor urut. Ya. Nah, periode berapa yang duduk? Periode itu yang sudah berdasarkan suara terbanyak. Pertama suara terbanyak. Begitu suara terbanyak 2009 kalau tidak salah. 2009 kalau tidak salah ya. 2009-2013. Ya, jadi 2009 itu pokoknya pertama sekali berdasarkan suara terbanyak calon itu. Saya langsung dapat. Karena saya pada waktu itu posisi tetap di nomor urut 2. Tetapi suara saya 2.800 berapa pada waktu itu, sementara pada Pak Zilzal pada waktu itu cuma 600 berapa. Akhirnya saya duduk pertama sekali di DPRD. Itu berapa perempuan waktu itu? Pada waktu itu 6. Zaman itu ada Ibu Linda. Ada Ibu Linda, ada Ibu Suprida, ada Ibu Nani, Ibu Tina, Ibu Iin, dan Ibu siapa satunya itu 6 ya? Ya saya sendiri. Tapi periode sekarang ini sedikit ya, cuma 2 Bu ya? Iya, cuma 2 periode ini. Jadi dari periode pertama sekali saya dapat itu ada 6. Periode selanjutnya yang saya tinggal istirahat 3. Itu ada 4. Nah, periode ini tinggal 2 lagi. Oke. Jadi Bu Yumi ini pertamanya gagal, kedua berhasil, ketiga gagal, keempat berhasil lagi. Oh, ada jeda-jeda. Iya, mudah-mudahan ke depan gak ada jeda lagi. Mudah-mudahan. Amin. Ini mau musda kan Bu? Iya. Nyalon lagi Bu? Insya Allah saya menyalonkan lagi. Kenapa sih Bu? Ibu pengen pegang partai Bu? Ya kan. Ya, kenapa? Itu sudah bagian dari keinginan saya untuk membesarkan partai ini. Apalagi saat ini kan gender ini kan susah ditemukan. Susah ditemukan, kalau dibilang langka sih iya. Lihat aja di Oku, kita anggap di Oku ini kan sekian partai ini. Kalau nggak salah saya sama Demokrat yang ketuanya perempuan. Nah, kenapa? Apa memang dari perempuannya ini tidak diberi kesempatan? Apakah memang perempuannya itu tidak ada di kadernya di partai tersebut? Nah, saya pengen ke situ aja. P3 ini. Jadi bagaimana itu Yunda ini memandang sosok perempuan ini di lembaga legislatif dan di dunia politik sendiri, Bu? Ya, pandangan saya ya itu tadi sebenarnya perempuan sama laki-laki baik di dunia politik maupun ini tidak ada bedanya. Cuma perempuan itu hanya beda ketika
di dalam rumah tangga, karena dia walaupun bagaimana suami tetap kepala rumah tangga. Itu saja. Kalau untuk karir, untuk pandangan, untuk apa, nggak ada bedanya perempuan sama laki-laki itu. Jadi mendapat support nih dari suami? Ya, support suami dan keluarga sangat. Nah Bu, ini apakah kedudukan Yunda dan perempuan, maaf ini di DPRD itu hanya apa ya? Kalau bahasanya itu hanya sebagai semua aja Bu? Ya. Dalam artian dirasakan tidak punya peran penting dalam mengambil keputusan, benar tidak itu Bu? Ya tidak juga. Tidak juga. Kan buktinya saya walaupun dua perempuan, saya mempunyai jabatan di komisi. Di AKD? Iya, di AKD saya sekretaris. Oh, mendapat juga posisi ya? Dapat posisi. Dan saya tidak merasa kalau saat ini apapun saya merasa saya ini tadi hanya sekedar pelengkap katakan. Tidak ya? Tidak. Justru saya bisa berbuat dan suara didengarkan juga. Suara saya didengarkan. Saya tidak merasakan ada perbedaan itu. Sebenarnya tergantung individu orang. Lah laki-laki juga kalau memang dia tidak bisa berbuat, tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak, ya sama aja dia sebagai pelengkap. Iya. Jadi kalau saya tergantung individunya masing-masing. Dan ada juga mungkin anggota dewan yang laki-laki yang hanya sebagai pelengkap mungkin. Banyak, bisa jadi. Mohon maaf. Ya, mohon maaf artinya. Apakah Ibu sudah merasa mewakili kaum perempuan ini ketika Ibu duduk di DPRD ini? Kalau merasa sepenuhnya belum. Karena bayangkan dari 35 cuma 2 loh. Iya. Artinya tidak sampai 20% dong? Enggak nyampai lah dari 35 itu. Kenapa Bu Ibu ini terjadi penurunan ini Bu? Dari jumlah yang periode pertama Ibu ada 6 ya? Kalau saya memandang ya mungkin tadi yang dicalonkan oleh partai politik itu mungkin perempuannya ya sebagai pelengkap tadi? Dianggap sebagai pelengkap, bukan petarung tangguh gitu loh. Itu. Kalau aku rasa kalau memang di setiap partai itu menyiapkan perempuan, katakanlah seperti saya, yang kalau calon keinginannya mau menang, aku rasa bisa bersaing. Tetapi coba dilihat sendiri, ada berapa orang sih kemarin perempuan yang hanya sebagai pelengkap mencukupi 1, 2, 3 ada perempuan. Nah, kalau memang perempuan itu disiapkan tangguh, walaupun tidak berdasarkan nomor urut, tapi posisi dia masih tetap di angka 1 loh. Itu kalau perempuan tangguh. Seperti saya misal, di P3 di dapil saya, di dapil 2, calon nomor 1 Umi Hartati. Nomor 2 saya pasang perempuan juga kemarin ada Dewi itu. Nomor 3 saya pasang lagi perempuan Ibu Rintis itu. Dapat kan? Tetapi tergantung di partainya masing-masing. Memang dia memberikan peluang itu atau hanya sekedar pelengkap saja. Tapi tidak banyak loh perempuan yang tangguh yang Ibu maksudkan itu. Nah justru itulah ini makanya itu tantangan buat perempuan ini. Makanya saya sampai saat ini masih kepengen memegang salah satu, saya pengen menunjukkan kepada perempuan-perempuan, ayo dong, saya bisa jadi ketua partai. Saya bisa bertarung sama laki-laki lain. Karena perempuan itu ada, memang banyak yang kepengen seperti, saya pernah di majelis-majelis, di ibu-ibu arisan, dia pengen berkarir seperti saya loh. Tapi kadangkala suaminya juga tidak mendukung. Nah itu faktor juga sih. Ada faktor dari suami dan keluarga yang tidak mendukung, padahal si ini berkeinginan. Saya nggak sebut namanya ya. Saya dapat 2 serikandi yang tangguh betul-betul mau. Tapi tidak mendapat restu. Sampai saat ini dari suaminya tidak dapat restu. Nah itu yang saya. Sementara nilai jual suaminya di bawah nilai jual istrinya. Ya mungkin rawan sih Bu jabatan dewan ini karena selalu pergi bertemu dengan banyak pejabat. Iya, kalau rawan, kalau kita nggak benar itu di rumah selangkah dari suami pun kita bisa berbuat yang tidak benar atau tadi rawan itu. Tergantung dari individu kita sendiri lah. Kalau pengen berbuat yang nggak benar, memang ketika kita sudah terjun ke dunia politik, suami dan keluarga itu sudah nomor 2, bukan lagi nomor 1. Itu kalau apalagi kami jabatan partai. Pimpinan partai, kami sudah berkomitmen loh bahwa partai itu nomor 1.
Jadi keluarga, suami, anak itu sudah nomor 2. Ketika malam-malam dipanggil oleh partai, ya kami harus siap sebagai kader partai. Ya memang itu sudah ADRT-nya partai. Nah itulah yang kadang-kala menghambat karir seorang perempuan. Nah, bicara rawan tadi Bu, emang banyak tuh nggak godaannya sih Bu? Nggak, kalau saya pribadi sih, ya mungkin karena faktor saya Usia ini mungkin ya. usia satu. Nah, kalau Ibu sebagai mungkin perempuan fisik nih, juga. Kalau saya menilai sebagai perempuan nih, duduk di dewan dengan banyak fasilitas, dengan banyak bertemu orang, itu godaannya seperti apa sih Bu? aku nggak ngerti godaan sih, karena aku belum pernah merasakan godaan-godaan yang seperti itu ya. Nggak tahu juga aku kalau godaan itu. Tapi kalau sepengetahuan saya, yang dekat saya, yang ini saya, ya asal-asal godaan itu nggak usah anggota dewan lah. Semua ada perempuan digoda terus kan. Tinggal bagaimana individu kita sendiri menyikapi ya. Tetapi untuk saya pribadi, saya belum pernah digoda sih. Takut kali ya. Jadi orang mungkin tadi ya, dari awal tadi kan, fisik tadi mungkin udah besar, kan? Udah usia sudah lanjut, siapa juga yang pengen menggoda gitu. Tetapi saya itu tadi, memang saya kadang-kala, ya lingkungan saya ini udah laki-laki semua sih, baik di partai, mau di lembaga. Ya mau tidak mau saya, kadang-kala sifat saya juga penunjukkan sifat laki-laki. Faktor lingkungan tadi. Ibu SE-nya di mana Bu? Saya di sini, Dwi Sakti. Dwi Sakti ya. Kenapa Bu perempuan menjadi penting nih kalau di lembaga ya di lembaga manapun, khususnya di dewan? Penting tidak sih Bu? Penting. Salah satunya begini ya, kadangkala perempuan ini masih ada hati nurani. Ya, Itu kadangkala yang membedakan laki-laki dan perempuan. Kadangkala saya walaupun di politik, tapi saya masih menggunakan hati nurani dulu loh. Untuk mengambil satu keputusan. Kata orang itu kan politik itu kejam kan? Iya kan, pernah dengar kan? Benar. Nah itu tadi, kejam itu ketika kadangkala memutuskan, tetapi keputusan itu tidak sesuai dengan hati nurani itu. Nah saya kadangkala ya memang masih menggunakan hati nurani itu. Jadi ketika misal kami ada saya bicara misalkan ada, di komisi dulu lah ya. Di komisi misalkan ada suatu masalah itu. Yang kadangkala kita harus memutuskan sebenarnya teman-teman ini merasa tidak sesuai dengan hati nurani kan. Tetapi tetap harus kita putuskan yang seperti ini misal. Nah di situ saya berperan sebagai seorang perempuan tadi. Teman-teman, saya bicara atas nama perempuan. Hargai saya karena saya salah satunya orang yang melahirkan bapak-bapak semua. Nah, ketika saya sudah menyampaikan suara seperti itu, teman-teman ini agak mendengar. Jadi gimana Bu? Nah kita kasihlah saran ini. Dan alhamdulillah mereka mendengarkan dan diterima. Oke, kita jeda sebentar dulu. Ya. Oke, kita sambung lagi. Pergesahan ini dengan Ibu Umi. Cukup menarik. Duduk di komisi berapa tadi Bu? Saya di komisi 2. Bidang apa itu Bu? Bidangnya apa? Ini apa nama, pembangunan, pertanian. Pembangunan, pertanian dan ya, lain-lain. khususnya. Gimana Bu? Ibu menghadapi stakeholder ini Bu? Ya kan kadang-kadang dapat komisi kan memanggil stakeholder terkait nih. Ada yang bikin enek, ada yang ngeyel nggak, ada gimana gitu. Ya semua itu pasti ada. Di SKPD manapun pasti ada yang seperti itu. Tapi ya itu tadi, ada jalan keluarnya semua. Ada jalan keluar semua. Iya, tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan. Gitu. Sering terjadi perdebatan-perdebatan. Ya harus. Namanya di politik, kalau nggak ada perdebatan ya bukan ini namanya. Tetapi nanti akhirnya tetap ada hasilnya. Dan satu keputusan yang memang harus disetujui bersama ketika sudah mengeluarkan satu keputusan. Ada strategi khusus Bu? Ibu mengimbangi pola kerja dengan kaum laki-laki ini Bu? Iya. Apa strategi Bu? Ya itu tadi, saya menggunakan kekuatannya sebagai seorang perempuan. Yang tidak bisa mereka itu melawan orang tuanya sendiri. Benar juga. Iya. Jadi membuat pria itu merasa perempuan itu ibu saya. Iya, itu. Nah sekarang kalau Anda sendiri melawan ibu kamu, gimana? Nah itu saja saya. Kekuatan itu yang selalu saya bawa, baik itu di partai politik maupun di lembaga.
Ibu sudah merasa itu mampu belum mengawal itu aspirasi-aspirasi dari konstituen? Kalau sepenuhnya belum, tetapi saya selalu berusaha untuk mengawal konstituen saya, khususnya saya bicara di dapil saya, karena kita punya tanggung jawab di dapil masing-masing kan. Dapil 2 Bu ya? Ya, saya di dapil 2. Dapil 2 pun kami terbagi. Lengkiti dengan sosok kan ada teman-teman. Artinya kami di 4 di Ulu, saya dari Ulu, dari Pangandonan, Semidang Ngaji, Ologan dan Muara Jaya. Ya kami juga sama-sama teman-teman juga tetap saling menghargai, saling bekerja sama, memberi pengertian kepada konstituen kita. Karena kadang-kala konstituen ini kalau contoh dia ngusul bangunan misal, itu dia tidak mengerti apapun alasannya, dia hanya kepengen jadi. Nah, dia tidak tahu menau itu prosesnya bagaimana, anggarannya bagaimana, untuk apa kamu milih kami, untuk apa kamu duduk di sini, kalau ini baik kami minta tidak bisa. Nah, kadang-kadang seperti itu kan. Tetapi alhamdulillah selagi memang permintaan mereka itu memang kami cek skala prioritas juga, tidak pernah juga mengecewakan. Karena saya sampai saat ini ya, dengan kepala-kepala desa itu kan selalu saya pada rasa selesai saya komunikasi, kira-kira Bapak Ibu yang kita prioritaskan ini apa. Jadi kalau usulan kamu 7, 8 itu tidak bisa lah kalau sekaligus. Paling tidak kita ambil 1. Karena kita juga membagi. Di Kecamatan Pangandonan ada 12 desa loh, desa mana dulu. Jadi kalau saya misalkan usulan ada dari 12 desa ini, usulannya semua ada. Mungkin tahun ini saya ambil 5 desa dulu yang kita bisa prioritaskan kan. Sisanya untuk tahun depan. Nah, jadi kita juga komunikasi sesama kami. Ada di situ Pak Marjito kan, ada Pak Azuzandri kan, ada Pak Mula Warmat. Kami berbagi. Kita berbagi desa lah, paling tidak. Untuk di Pangandonan aku bisa mengakomodir. Mungkin Pak Marjito di Ologan, mungkin di Muara Jaya, Pak Sadri Mula di Semidang Ngaji. Jadi sampai saat ini alhamdulillah belum pernah ada kami istilahnya itu mengecewakan konstituen kami. Bu, itu kan dapil 2 ini kan terbagi 2 wilayah Bu ya? Kalau tidak salah di wilayah Soso sama wilayah Ologan. Itu kalau jumlah dulu banyak mana Bu? Ulu ya? Kalau sampai saat ini masih banyak Ulu dikit, tapi beda dikit. Nah, kenapa Bu anggota dewannya dari dapil 2 ini selalu kebanyakan dari lebih dari wilayah? Nah itu, kalau saya pengen hebat, mungkin kami kalah taktik kali ya. Bukan kami yang kalah taktik, tapi manusia kami, orang SDM kami dari Ulu ini mungkin lebih dari sampai aku itu. Karena dari dulu sampai sekarang posisi itu tidak pernah kami bisa mengalahkan daerah Soso dari Lengkiti. Perbandingannya selalu lebih mereka. Selalu lebih walaupun cuma 1. Saya mau cari suara di Lengkiti dengan Suso itu susahnya minta ampun. Tetapi mereka cari suara di tempat kami gampang. Nah, ini ada apa ini? Ada apa sebenarnya saya bisa. Sekarang saya sudah bisa. Tahu kalau sekarang ini. Permainan itu udah tahu. Dan insya Allah ke depan kami juga sudah siap-siap lah. Udah menyiapkan itu ya. Ya, karena coba itu aja selisihnya itu. Apakah yang kegagalan Ibu yang di periode kedua itu gitu juga gara-gara? Iya. Disalip-salip. Salip begitu. Dan saya belum sadar pada waktu itu. Saya nggak mungkin lah. Kan perbandingannya gini loh Win, masa orang kita bina selama ini bisa berkhianat, baru ketemu sama orang yang satu ini baru. Di mana sih ininya? Ternyata ya ada tadi yang mungkin saya tidak bisa sebut di sini. Iya. Oh begitu. Artinya memang orientasi masyarakat kita ini memang masih condong ke lah iyalah, iyalah. Ini tidak perlu sebutkan, mungkin ngerti sendiri. Masih Bu ya? Iya. Artinya kalau ada yang maaf nih, kalau lebih, ya walaupun kita sudah kenal lama, tapi kalau ada sebelah ngasih lebih, ngambil yang lebih. Itulah yang terjadi faktanya. Makanya kami sama-sama bingung juga ini. Prinsipnya beda dengan Lengkiti dengan Soso loh. Iya. Kalau Lengkiti dengan Soso, walaupun gimana pun dia tetap mementingkan orang dia. Kalau memang di sini mungkin ada
pemberian apa misalkan diambil, cuma dia tetap pilih. Nah, tetap itu pilih yang tetap pilih sosiologi. Nah, kami akan mencoba ini ke masyarakat. Kami sudah mulai secara perlahan-lahan. nanti sedemikian mudah berubah haluan Bu ya. Iya. Itu jadi momok tidak bagi Ibu? Ya momok lah. Ya faktanya terjadi Iya. ketika periode kedua. Iya. Terjadi. Banyak juga Bu Ibu kalah suaranya Bu. Kalau suara saya nggak kalah dengan yang jadi loh. Iya. Kalau suara pribadi. Siapa dari P3 waktu itu yang mewakili di Dewan jadinya? Nggak ada. Kan kosong di dapil 2. Hanya Kak Medi itu ya? Pak Medi sama Pak Rudin. Oh. Jadi dapil 2 tidak ada. Jadi istilahnya kami tidak dapat satu kursi secara keseluruhan. Tetapi kalau suara yang jadi di dapil 2 itu, saya itu nomor 2 suara pribadi. Nggak ada teman-teman pada waktu itu yang dapat 2.700 sekian itu. Ramawala itu cuma angka 1.000 berapa dia jadi. Yang lain-lain juga begitu. Kesel tidak itu waktu itu? Pak Marjito aja di bawah saya suaranya, tetapi perolehan partai mereka mencukupi lah untuk dapat satu kursi. Iya. Kesel tidak Ibu waktu itu? Ya siapa nggak kesal, siapa yang nggak kecewa lah. Lumrah namanya manusia. Iya. Cuma itu ya mungkin pelajaran buat saya kan untuk merenung bagaimana ini. Dan alhamdulillah setelah saya pelajari, ya buktinya saya dapat lagi kan. Iya. Nah, itu. Mudah-mudahan untuk periode ke depan jangan lepas lagi. Ya, mudah-mudahan insya Allah karena saya berkeinginan selagi saya menjadi pimpinan partai ini, saya ingin paling tidak P3 mendapatkan satu fraksi di DPRD. Target ke depan? Target ke depan. Sekarang fraksinya masih ikut? Ikut Nasdem. Ikut Nasdem. Jadi fraksi apa namanya? Nasdem Bintang Persatuan. Fraksi Nasdem Bintang Persatuan? Ya, ada P3, ada PBB, dan ada Nasdem. Oh, 3 partai bergabung? 3 partai bergabung. Jadi ke depan ini Bu, berarti Ibu sudah memegang nih strategi untuk yang seperti Ibu sebut tadi? Iya, betul. Ada itu Bu? Iya, kalau tidak kita pegang ya kita sulit berharap untuk kedepannya. Karena yang ngeyel ini yang harus kita pegang ini mulai dari sekarang. Bagaimana kita ini dulu istilahnya itu kita kasih pengertian inian dulu, terakhir baru kita ikuti aturan. Apa Bu harapan-harapan ke depan ini Bu? Kepada sahabat-sahabat Bagesa mungkin ada dari bidang politik apa yang Ibu targetkan, mungkin di bisnis juga apa juga yang ingin Ibu capai? Baik, saya hanya fokus mengajak kaum perempuan aja ya, karena memang kalau laki-laki itu gampang kan. Nah, saya mengharapkan kepada teman-teman sesama perempuan, ayo saatnya kalau memang kita mau berkarir, ya saat ini peluang memang dari pemerintah itu sudah disiapkan. Tinggal bagaimana kita mau tidaknya tadi untuk bisa menjadi yang seperti yang ibu-ibu inginkan itu. Jangan takut, kasih pengertian kepada suami dan keluarga. Jangan ragu, walaupun banyak yang simpang siur tadi ngomong rawan ini jangan, karena saya sendiri sudah membuktikan. Ayo saatnya kalau memang perempuan ingin berkontribusi baik itu di politik maupun di dunia lainnya. Itu saja harapan saya. Sekali lagi bila mana memang teman-teman bersedia, ya saya siap tukar sharing atau tukar saling pengertian lah. Saling curhat lah. Sesama perempuan kan. Bertanya-tanya soal bagaimana mau ikut masuk politik, Ibu tanya Ibu, datang ke sini. Akan pindah kemana nih Bu? Informasikan sedikit Bu. Oh ya, kantor kita ini saat ini sudah 50% proses pembangunannya. Kami pindah ke depan Islamic Center di jalan apa itu? Sebelum lampu merah ada lorong. Ya, kalau dari sini sesudah lampu merah. Ya. Depan Islamic Center itu kan ada jalan masuk dikit, 30 meter dari jalan lintas. Artinya ini akan dijual, sudah dijual? Ini sudah dijual sebenarnya, sudah. Kita tukar guling. Kenapa pindah Bu? Ya, lihat sendiri keadaan di kantor ini. Kalau tempat dari tadi saya ngomong sangat strategis. Tetapi parkir sudah nggak bisa, baunya udah penat. Jadi kami udah nggak nyaman lagi di sini karena lingkungan pasar. Iya, nah ini mohon maaf juga nih kalau ada suara-suara truk mesin kelapa masuk, ya itu di pasar ini. Namanya di pasar. Maka itu, insya Allah kami di bulan 6 sudah kantor baru. Oke. Dan itu akan diresmikan kapan? Bulan 6?
Itu Ya, ketika sudah musda. Ya, pasti sesudah musda, sesudah muscap kalau kita. Oke, demikian tadi pergesahan dengan Ibu Umi. Mudah-mudahan ada hikmah lah Bu ya. Ada pelajaran yang bisa dipetik khususnya bagi kaum perempuan yang mungkin masih mikir atau masih takut untuk terjun ke dunia politik. Contoh sudah ada, jangan takut Bu ya. Iya, jangan takut. Jangan takut. Oke, kita akhiri perbincangan pagi yang hangat ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.